Nanya dong, micellar water tuh dipakai sebelum atau sesudah cuci muka? Micellar water, kalau misalnya aku biasanya nih ya, skincare aku suka banget skincare by the way. Jadi kalau misalnya aku biasanya habis selesai misalnya aku make up, terus aku hapus makeup kan pakai biasanya aku hapus makeup pakai hapusan makeup yang ada oilnya untuk di mata, alis dan bibir. Terus selebihnya aku pakai micellar water, terus baru cuci muka dan lanjut skincare yang lain. Jadi micellar water aku sebelum cuci muka. Emang harusnya gitu gak sih, kan double cleansing. Betul, kadang-kadang juga aku triple cleansing. Jadi aku udah hapus makeup pakai oil, terus aku pakai micellar water, terus aku pakai cleansing balm, baru aku pakai facial wash, baru cuci muka gitu. Jadi aku selalu triple cleansing dan habis itu juga pakai toner. Jadi emang biar mukanya bersih untuk pakai step-step skincare selanjutnya. Pokoknya yang tadi aku bilang kan, hapus makeup, terus pakai cleansing oil, terus pakai micellar water, pakai cleansing balm, abis itu cuci muka tuh pakai facial wash, abis mandi aku pakai toner, pakai ke kapas buat bersihin lagi. Terus habis toner biasanya tuh aku pakai kayak serum needling, micro needling serum gitu buat biar step skincare berikutnya lebih meresap gitu. Habis pakai micro needling, aku biasanya pakai serum vitamin C. Aku pakainya ada 2 kalau nggak salah serum vitamin C aku. Habis pakai vitamin C serum. By the way, ini tuh kalau misalnya pakai skincare urutannya harus dari yang paling cair ke yang paling kental ya guys. Jadi ya habis pakai itu terus pakai lotion, terus kok lupa ya tips skincare aku. Ya pokoknya aku pakai serum, terus moisturizer pastinya. Produk yang aku pakai juga banyak sih. Ya gitulah, lotion, emulsion, moisturizer, terus night cream, eye cream, terus lip scrub, terus serum bulu mata. Terus kalau misalnya lagi ada jerawat pakai obat total jerawat. Serum alis enggak, serum alis juga biasanya serum bulu mata, terus pakein juga buat di alis. Gimana cara mengurangi mata panda? Kamu harus pakai eye cream. Itu wajib banget ya, eye cream tuh adalah yang paling wajib di setiap malam di skincare rutin kamu. Itu kamu harus banget pakai eye cream karena emang untuk mata ya, kita tuh emang produknya beda sama muka. Jadi kalau untuk mata itu harus lebih concentrate karena dia lebih gampang keriput nih. Misalnya aku senyum aja nih, tuh dia udah ada kayak keriputnya gitu kan. Nah karena itu harus pakai eye cream yang emang buat melembabkan gitu loh di daerah mata di sini. Jadi kalau misalnya kamu punya mata panda, biasanya kalau aku tuh pakai kayak ada masker mata gitu, atau enggak aku pasti pakai eye cream yang buat melembabkan sama mencerahkan lipatan kantong mata ini. Dan pakainya itu harus pelan-pelan karena kulit mata, daerah sekitar mata kita itu rada sensitif dan lebih tipis kulitnya dibanding pipi tuh, beda kan. Jadi emang pelan-pelan terus dioles-oles biasa aja gitu. Kenapa kulit aku kayak sensitif banget, kayak pakai apa-apa langsung beruntusan. I see. Itu kamu harus kalau misalnya kamu pakai skincare, kamu harus lihat kandungannya dulu. Kira-kira kandungan apa yang nggak cocok nih sama kamu. Misalnya ada kandungan AHA-BHA-nya mungkin yang nggak cocok, atau retinol mungkin terlalu keras buat kamu. Itu kamu harus pelajarin sih. Jadi kalau kulit kamu sensitif, kamu nggak bisa sembarangan pakai skincare. Kamu harus pelajarin kandungannya dan kira-kira kandungan apa aja yang nggak cocok sama kulit kamu.
Kalau udah pakai skincare besoknya jadi breakout tapi tetap lanjutin hasilnya malah bagus. Oke kah? Mungkin ada tipikal skincare yang emang misalnya ada skincare buat jerawat nih, terus pas kamu pakai jerawat malah jerawatnya numbuh semua. Nah mungkin itu justru skincare-nya lagi bekerja, jadi emang dia mungkin kinerjanya tuh ngeluarin jerawat-jerawatnya dulu dari dalam kulit kita, baru abis pas keluar jerawat-jerawatnya baru kayak renewing our skin lagi gitu. Mungkin ada tipe skincare yang kayak gitu, dan itu juga bagus kok. Jadi emang berproses. Cara tahu tipe kulit gimana? Gimana ya? Coba kamu ngaca nih ya, terus kamu lihat di kaca muka kamu tuh lebih berminyak atau kering. Nih misalnya ya, kalau kamu punya kertas minyak atau enggak kamu gini nih. Tuh kalau misalnya ada minyak-minyaknya berarti di sini kamu berminyak. Nah kalau kering biasanya juga kelihatan nih kulitnya kering gitu. Itu biasa harus pakai skincare. Kalau hidung ada minyaknya termasuk muka berminyak nggak? Enggak. Jadi belum tentu kamu tuh berminyaknya di semua daerah wajah kamu. Biasa aja emang cuman di hidung doang kamu berminyaknya. Bisa aja di hidung kamu berminyak nih tapi sebenarnya muka kamu kering. Itu combination berarti. Umur 12 tahun pakai skincare boleh gak? Boleh dong. Boleh. Tapi harus skincare yang pas sama usia kamu ya. Maksudnya skincare yang jangan yang anti aging gitu. Itu belum. Kayak jangan yang terlalu keras. Jadi paling penting itu menurut aku after kamu dari mana-mana dan sebelum tidur itu kamu harus banget bersihin muka. Karena kita nggak tahu kan polusi, debu, kotoran tuh menempel semua di muka kita, dan kalau misalnya kita nggak bersihin, kebiasaan nggak bersihin muka itu benar-benar jadi numpuk dan jadi bikin pori-pori gede, terus banyak komedo, blackheads and stuffs. Kalau menurut aku ya skincare and stuffs itu investasi untuk di masa depan. Karena menurut aku kalau misalnya kulitnya udah bagus, pakai makeup apapun sebenarnya juga bagus. Nggak usah pakai makeup yang mahal-mahal, tapi kayak asal kulitnya emang udah ternutrisi, itu akan bagus-bagus aja pakai makeup merek apapun atau jenis apapun gitu. Tips biar wajah cerah: pakai skincare yang ada kandungan vitamin C-nya dan yang ada kandungan, kalau nggak salah tuh yang mencerahkan tuh niacinamide ya. Banyakin minum air putih, betul banget, harus banyak minum air putih itu. Makanya that's why aku selalu bawa botol aku kemana-mana, karena aku harus banyak banget minum. Bener tuh, harus banyak banget minum air putih. Cara bibir biar gak kering gimana? Kalau aku tiap malam pakai lip scrub itu kewajiban, adalah sebuah kewajiban. Karena kita pasti pakai lip tint atau kayak lip products tuh kayak everyday, dan pasti touch up-nya tuh bisa per jam or berapa menit touch up gitu kan. Jadi harus banget malam tuh kayak lip scrub, and then paginya itu harus banget pakai lip balm. Cara merahin bibir pakai apa? Pakai lip product. I don't know, maybe lip balm atau lip tint, lipstick, lip oil. Urutan makeup, Ci. Urutan makeup, kalau makeup paling lama tuh di base dan prepnya. Jadi muka aku tuh biasanya aku semprot dulu pakai apa namanya? Pokoknya pakai semprotan yang anti polusi gitu. Terus aku semprot yang buat ngelembapin, baru aku pakai tadi lotion, serum, moisturizer, terus and then sunscreen. Terus baru tuh aku tergantung moodnya nggak mau pakai foundation atau enggak, atau mau pakai cushion atau concealer aja. Kayak biasanya aku base juga nggak tebel-tebel banget. Kalau tebel banget aku nggak bisa dempul soalnya. Jadi aku pakainya paling kalau pakai cushion atau foundation, tergantung. Kalau misalnya photoshoot aku pakai foundation, tapi kalau misalnya kayak teater atau lagi pengen makeup biasa aja, aku biasanya
pakai cushion aja atau enggak concealer aja. And then aku pakai sedikit cream contour buat di pipi sama di hidung. And then aku pakai cream blush. Terus aku bedakin pakai face powder, bedak tabur buat ngeset. And then aku baru shading lagi, contouring. Terus abis itu makeup mata aku pakai shadow. Terus alis sih yang paling pertama sebenarnya. Alis eyeshadow. Terus eyeliner. Terus tergantung aku lagi mau pakai maskara atau enggak pakai bulu mata yang satu-satuan gitu. Terus habis itu pakai blush on. Tadi kan udah pakai cream blush, nah sekarang pakai blush on yang apa namanya, yang kayak powder gitu, powder blush. Terus habis itu pakai highlighter. Terus tinggal di finishing pakai setting spray. Itu deh biar awet makeupnya. Eyeliner aku biasanya pakainya tipis, terus ujungnya panjang gitu, buntutnya agak panjang. Jadi pakainya tuh harus kayak gini, Terus kamu pakai ini, kamu gambar dari inner corner, atau enggak kalau misalnya kamu nggak suka dari inner corner, kamu biasanya dari sini juga apa, tergantung mata kalian, tergantung ini sih kalian sukanya yang mana. Biasanya aku pakai dari sini tipis aja, terus ke sini, terus ke sini, tinggal di set bikin apa namanya, buntutnya gitu, ekornya agak panjang gitu. Terus habis itu tinggal diisi dia dalamnya, kayak agak diginiin matanya, terus isi dalam sininya gitu. Balik lagi, tipikal alis orang tuh beda-beda. Nah kalau aku kan alisnya kayak gini, biasanya tuh aku gambar dari bingkainya dulu. Jadi aku gambar dari sininya, bawahnya dulu nih, bawahnya dari tengah sampai ke ujung, and then aku isi sininya. Terus atasnya aku biasa isi atasnya. Nah udah bikin bingkainya, terus kamu tinggal pakai kuas alis, atau biasanya di alis tuh ada brushnya, terus tinggal di brushin aja di bawah gitu. Abis skin prep Cici pakai setting spray gak? Abis skin prep, tergantung. Kalau misalnya ini makeup yang harus tahan lama, kayak aku lagi syuting atau apa, aku pakai biar makeupnya lebih tahan lama. Biasanya abis skin prep, bukan abis skin prep sih, abis pakai base. Jadi abis foundation, biasanya aku abis foundation pakai cream blush and contouring, biasanya aku semprot setting spray. Tapi kalau misalnya makeup biasa, apalagi kalau misalnya hari-hari biasa yang nggak harus makeup, aku biasanya nggak makeup. Jadi aku lebih mengistirahatkan muka. Jadi muka tuh kalau misalnya kalian setiap hari makeup tuh pasti mukanya nggak menutup kemungkinan bakal break out atau jerawat, tumbuh jerawat, atau kayak pori-porinya numpuk. Itu udah pasti karena setiap hari makeup. Jadi kalau misalnya ada waktu-waktu khusus yang emang aku lagi libur, atau lagi nggak kemana-mana, atau lagi kemana pun tapi nggak sepenting itu untuk makeup, aku nggak makeup biasanya. Paling aku cuman pakai sunscreen. Ya sunscreen itu penting ya. Aku paling cuma pakai sunscreen sama primer, bedak. Ya nggak usah makeup yang kayak tebel harus pakai foundation gitu tuh, nggak usah. Alasan kenapa makeup cakey pada skin prep udah bener, kenapa ya? Mungkin kamu tuh harus cari produk makeup yang emang cocok sama kulit kamu. Misalnya kalau kamu kulitnya kering, berarti kamu mungkin nggak bisa pakai base makeup yang terlalu matte. Atau kalau misalnya kamu kulitnya lebih cenderung oily, kamu nggak bisa pakai makeup yang terlalu dewy, karena hasilnya bakal kayak longsor takutnya. Dan yang paling penting sih setting spray ya. Kamu harus cari setting spray yang emang bikin makeup kamu tahan lama gitu. Tutor hidung mancung, makeup sih, makeup ngaruh. Menurut aku kamu harus contouring hidung kamu. Jadi kalau pakai makeup tuh aku contour hidung juga nih, dari sini pakai shading. Pakai aku yang tadi aku bilang, aku pakai contour cream dulu sebelum pakai bedak, di sini sama di sini.
Set, terus habis itu sininya kamu pakai concealer lagi nih, warna putih, biar dia kayak ngasih apa namanya, shape ya gitu. Terus habis itu ya kamu pakai shading aja di sini, set set, sininya pakai highlight gitu. Kalau hair care aku biasanya ya aku pakai shampoo, and then aku apalagi kalau rambut kayak gini ya, rambut berwarna, kalau dulu tuh aku pakai shampoo sama conditioner doang udah. Tapi kalau misalnya rambut berwarna, karena rambut berwarna kan udah dipakein produk-produk kimia ya, jadi emang takut rusak, emang harus dirawat banget rambutnya. Jadi karena aku rambutnya sekarang udah berwarna, aku kalau dulu kan aku harus keramas setiap hari, karena aku sebenernya basically emang aku nggak bisa kalau misalnya nggak keramas gitu setiap hari. Tapi karena udah hair coloring, jadi kalau misalnya aku keramas setiap hari gampang luntur. Jadi aku biasanya keramas 2 hari sekali, dan setiap aku keramas aku pasti pakai shampoo. Terus habis itu aku pakai hair mask, itu udah harus banget biar rambutnya halus dan ternutrisi lagi. And then abis selesai keramas biasanya pakai vitamin rambut, hair oil biasanya, terus pakai vitamin, terus pakai apa namanya, hair tonic dulu buat di sini, buat di apa namanya, kulit kepala. Terus kalau buat di rambutnya pakai hair oil atau hair vitamin gitu. Pakai conditioner dulu atau hair mask? Conditioner dulu baru hair mask. Karena kalau hair mask tuh biasanya harus ditunggu berapa menit. Jadi kalau aku ya, kalau mandi aku keramas, and then aku pakai conditioner, terus bilas, terus habis itu aku pakai hair mask. Aku pakai hair mask sambil dipijit-pijit tuh ya. Kalau pakai hair mask dipijit-pijit dari, kalau conditioner jadi kan kalau kalian keramas tuh kalian cuman dipakein di kulit kepalanya aja nih, nggak usah sampai rambut, nggak apa-apa. Karena kalau misalnya kalian bilas itu shampoo-nya juga akan kena ke rambut bagian bawah kalian. Jadi yang penting tuh bersihin kulit kepala kalian kalau shampooan. Terus pakai conditioner itu abis bilas shampoo-nya, pakai conditioner tuh nggak boleh di kulit kepala, jadi cuman di sini-sini doang nih, dari batang rambut sampai bawah, biar nggak kering. Dari batang rambut sampai sini pakai conditioner, terus bilas. Nah terus habis itu pakai hair mask. Nah kalau hair mask pakai dari kulit kepala, dari atas sampai batang rambut sampai bawah. Nah kalau udah pakai hair mask biasanya harus ditunggu dulu berapa menit. Jadi kamu diemin hair masknya berapa menit. Kamu bisa sambil sikat gigi. Kalau aku biasa sambil sikat gigi, terus habis itu udah didiemin berapa menit kan tuh, baru udah dibilas. Kalau dibilas biasanya udah halus. Hair vitamin biasanya aku tergantung, kalau kamu habis mandi atau keramas, kamu pakainya pas tengah basah nggak apa-apa. Pas tengah basah sih kalau bisa. Nah kalau misalnya aku lagi mau teater, terus pasti rambut aku kan udah kering dong ya di teater, pas udah sampai pasti udah kering. Tapi juga nggak apa-apa, tetap pakai hair vitamin sebelum dicatok. Cara lurusin rambut gimana? Aku keriting, bisa pakai catokan kok, catokan yang hair straightener itu, hair straightener ya itulah pokoknya. Catokan yang lurus, misalnya kamu rambutnya curly nih, kamu bisa lurusin kayak set gitu. Kalau aku pribadi, aku punya catokan yang lurus, bisa buat lurusin sama buat curly. Aku punya catokan yang bisa muter sendiri gitu loh, jadi nggak usah kayak harus digini-giniin, tapi bisa kayak tinggal di set terus dia muter sendiri gitu. Rambutku kalau dicatok kayak langsung rusak aku dan rontok. Nah itu harus banget pakai hair vitamin sebelumnya. Dan kalau misalnya abis dicatok, keramasnya juga harus pakai hair mask. Gimana cara curly-nya tahan lama? Oke, jadi kalau kamu mau curly tahan lama, kamu kan catok curly nih. So abis itu kamu pakainya spray. Tapi kalau aku biasanya aku pakein dry shampoo dulu, tapi nggak usah yang terlalu banyak. Karena aku kan rambutnya lurus banget dan lepek banget. Bukan lepek banget sih, jadi kayak kalau lurus tuh kelihatan lepek. Nah aku pengen rambut aku bervolume, jadi aku biasa pakai dry shampoo sebelum hair dryer.
Dia pakai dry shampoo and hair dryer, terus habis itu pakai vitamin, terus pakai hair dryer dikit lagi, terus habis itu dicatok curly, habis itu aku pakai hairspray biar tahan. Tutor rambut gak ngembang. Pakai yang tadi aku bilang sih, pakai conditioner, pakai hair mask, terus pakai hair tonic, hair oil, hair vitamins, and then kalau misalnya abis keramas harus langsung di hair dryer biasanya biar gak ngembang. Gimana cara warna rambut gak cepet luntur? Keramas 2 kali sehari. Jangan keramas setiap hari. Terus pakai shampoo yang emang buat hair coloring. Jadi nggak bisa pakai shampoo biasa. Jadi aku kalau misalnya semenjak aku rambutnya diwarnain, aku udah nggak pakai shampoo aku yang biasa. Aku pakai shampoo yang khusus untuk rambut berwarna. Rambut di smoothing itu oke nggak, Ci? Tergantung kondisi rambut kamu. Kalau emang kamu mau di smoothing berarti kamu mau dilurusin kan. Tapi emang pasti semua rambut yang diawain tuh pasti ada ininya sih. Ada plus minusnya. Jadi kalau di smoothing pasti rambut kamu akan, ya namanya juga kayak gini aja, kayak dicat kan itu dipakein kimia. Jadi nggak mungkin rambut kamu tuh bakal rusak atau kering pasti. Cara mengatasi rambut rontok gimana? Oke. Pertama, kamu harus ganti sisir kamu, jangan pakai sisir yang bikin rambut kamu tambah rontok. Kayak misalnya sisir ini tuh bagus buat rambut rontok ya, karena dia jarang-jarang, dan jadi kalau misalnya sisiran tuh nggak terlalu rontok. Nah aku tuh sisir aku biasanya yang kayak gini-gini, atau enggak yang apa sih, aduh aku nggak bisa sebutin brand, sorry banget, tapi kayak sisir yang buat rambut kalian jadi halus. Terus kalau rambut rontok biasanya sih pakai shampoo anti rontok ya, dan sama sih yang tadi aku bilang pakai hair products banyak, hair vitamins. Sebelum sisiran tuh harus pakai hair vitamins, hair oil, terus harus rutin pakai hair mask. Gitu. Tutor gigi tampak putih. Pakai odol yang buat whitening, tapi jangan yang ada kandungan ngerusak gigi, ngerusak email gigi. Ada kok odol yang gitu, biasanya aku juga pakai. Body care. Kalau body care aku biasanya itu pakai sabunnya tergantung sih aku lagi mau pakai sabun apa. Kalau sekarang kan aku lagi, kulit aku lagi agak menggelap, jadi aku lagi pakai sabun-sabun dan produk-produk kecantikan yang emang brightening. Kalau misalnya sabun, aku pakai sabun cair sih biasanya yang emang wangi dan ada efek brightening-nya, ada kandungan niacinamide-nya or vitamin C-nya gitu. Terus biasanya aku itu selalu scrub juga tiap, tergantung sih, kalau lagi sempat dan lagi mood aja. Aku biasanya sambil luluran gitu, sebelum mandi luluran, terus pakai body scrub, terus bersabun, and then aku pakai lotion, itu wajib banget. Jadi yang paling wajib sebenarnya itu tiap malam sebelum tidur tuh harus pakai lotion, karena kalau misalnya malam-malam tuh kulit kita tuh pasti bakal kering sampai besokannya berjam-jam, itu kita kayak kena AC segala macam, itu benar-benar bikin kulit kita kering. Dan kalau misalnya kulit kita kering terus itu tuh mudah keriput. Jadi kalau malam aku skincare buat muka tuh udah pasti harus yang mantap banget, dan body care juga harus pakai lotion. Terus paginya juga kalau mau pergi pakai lotion juga, dan kalau siang hari tuh harus pakai lotion yang ada SPF-nya untuk melindungi kulit kita dari sinar UVA dan UVB gitu guys. Cara agar kulit tetap putih, ternutrisi dari dalam. Yang pertama harus minum vitamin C, itu penting ya. Aku juga minum vitamin yang kayak gitu sih untuk kulit, untuk kesehatan kulit. Terus yang kedua, sering luluran atau body scrub, tapi nggak usah tiap hari, nggak apa-apa, yang penting kayak 3 kali seminggu ya masih oke lah. Terus pakai body serum, body lotion, penting juga. Cara menghilangkan kulit hitam di dengkul, biasanya tuh di scrub, aku dilulur terus pakai body scrub, terus pakai lotion yang mencerahkan. Gimana cara merawat kuku biar sehat?
pakai pelembab di kuku. Recommend perfume. Aku suka banget perfume yang floral. Recommend perfume, aku banyak banget sebenarnya perfume, tapi I'm so sorry, aku kalau live nggak bisa tunjukin brand. Tapi ya I would say aku suka banget perfume. Aku kalau pergi aku bawa banyak banget perfume. Kayak di tas aku banyak banget perfume. Mau yang floral ada, yang ada woody ada yang wangi cherry juga. Kayak lately aku lagi suka banget wangi cherry. Aku suka banget cherry red. Terus parfum yang buat baju biasanya juga ada. Terus parfum yang emang cuman di sini doang. Terus parfum yang segini yang buat ditaruh di tas kecil yang muat. Terus parfum buat baju teater biasanya buat semprot-semprot biar wangi. Rekomendasi parfum yang wanginya tahan lama. Sorry banget nih, aku bukan live jualan ya. Jadi aku nggak ada jualan di sini. Parfum yang wanginya tahan lama tuh ya nggak tahu ya aku. Aku sih biasanya pakai parfum yang EDP atau yang intense kan biasa lebih ini tuh lebih tahan lama. Fashion cowok yang simple tapi keren. Mungkin kemeja bisa kemeja apapun sih, bisa warna apapun juga. Terus pakai celana yang kayak celana bahan tapi yang bukan celana skinny. Pokoknya bukan celana skinny jeans, tapi celana yang kayak agak berumbrong atau kayak cargo pants. Oke. Terus biasanya sih aku suka yang emangnya simple tapi rapih sih kemeja. Tapi yang ya mungkin bisa digulung kemejanya, terus kayak enggak yang terlalu dikanjeng sampai atas tapi kayak buka dikit sampai sini gitu. Terus pakai sepatu apapun sih, tergantung selera, tergantung style kalian. Kalau style kalian street atau lebih ke casual or formal. Kalau street bisa pakai sneakers, sepatu. Terus kalau yang formal bisa pakai boots, probably leather boots.